Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus antara kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menyajikan tentang pendahuluan Injil Allah, terdiri dari 5 perikop. Dijanjikan dalam kitab suci ayat 1 sampai 2 tentang Kristus ayat 3 dan 4, diterima oleh orang-orang yang terpanggil ayat 5 sampai 7, diberitakan dengan gairah dan dimiliki bersama oleh iman ayat 8 sampai 15, kekuatan keselamatan Allah ayat 16 sampai 17. Injil Allah merupakan pokok pembicaraan dalam surat Roma. Injil Allah membuat orang-orang dosa menjadi anak-anak Allah untuk menyusun tubuh Kristus yang diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Injil dalam surat Roma berkaitan dengan Kristus sebagai roh, bukan Kristus di dalam tubuh daging. Ini lebih subjektif dan lebih dalam daripada Kristus yang ada dalam keempat kitab Injil. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah merencanakan adanya Injil ini. Maka berulang-ulang dalam kitab-kitab suci dari Kejadian sampai Maleaki, Allah mengatakan janjinya melalui nabi-nabinya mengenai Injil Allah ini yang membahas seseorang, yaitu Kristus. Sudah tentu hal pengampunan, keselamatan dan lain-lain juga tercantum dalam Injil ini. Tetapi bukan itu yang merupakan titik pusat pembicaraan kitab ini. Injil Allah membahas persona anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang ajaib ini mempunyai dua sifat. Sifat ilahi dan sifat insani, sifat Allah dan sifat manusia. Pertama-tama, Paulus menyebut Kristus dari segi insaninya.
bukan dari segi ilahinya. Dikatakannya bahwa dia yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Ini adalah sifatnya sebagai manusia, keinsaniannya. Kemudian Paulus mengatakan bahwa ia menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dialah Anak Allah yang berkuasa. Di sini dengan jelas memperlihatkan keilahian Kristus. Melalui inkarnasi, ia menjadi daging. Dan setelah melalui kematian dan kebangkitan, ia menjadi Anak Allah. Dalam proses pertama, ia membawa Allah ke dalam keinsanian. Sedang dalam proses kedua, ia membawa manusia ke dalam kealahan. Sebelum inkarnasi, Kristus, persona ilahi ini, memang sudah sebagai Anak Allah. Ia adalah Anak Allah sebelum berinkarnasi ke bumi. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 3 dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya. Jika Kristus sebelum berinkarnasi sudah sebagai Anak Allah, mengapa ia masih perlu dinyatakan sebagai Anak Allah setelah kebangkitannya? Ini disebabkan melalui inkarnasi ia telah mengenakan suatu unsur, yaitu daging, sifat insani. Di dalam daging ini, ia tidak ada hubungannya dengan keilahian. Sebagai persona ilahi, Kristus adalah Anak Allah sebelum berinkarnasi. Tetapi bagian dirinya yang adalah Yesus dalam daging bersifat insani. Yang dilahirkan oleh Maria bukanlah Anak Allah. Bagian itu adalah manusia. Melalui kebangkitannya, sifat insani Kristus telah dikuduskan dan ditinggikan. Jadi melalui kebangkitannya, dia dinyatakan sebagai Anak Allah yang memiliki sifat insani. Maka dalam pengertian ini, Alkitab mengatakan bahwa ia dilahirkan sebagai Anak Allah di dalam kebangkitannya. Kristus menjadi daging untuk merampungkan karya penebusan bagi kita. Melalui kebangkitannya, ia dinyatakan sebagai Anak Allah dan akhirnya menyalurkan dirinya sendiri kepada kita sebagai hayat. Sekarang, Kristus yang kita miliki adalah Kristus yang telah dibangkitkan dan tinggal di dalam kita sebagai hayat kita. Injil ini diberitakan oleh orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus itu adalah para rasul yang telah dipisahkan bagi tujuan ini. Bukan semua orang beriman adalah rasul, tetapi pada pengertian yang tertentu, semua orang yang beriman diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil tergantung pada roh kita, juga perlu banyak berdoa. Kita perlu mendoakan jiwa-jiwa dan juga Injil. Dalam penginjilan, doa lebih perlu daripada melakukan bermacam-macam usaha. Jika tidak berdoa, tak akan ada buah yang dapat dihasilkan dalam penginjilan tersebut. Kita juga harus memberitakan Injil dengan tekun. Injil Allah diterima oleh orang-orang yang terpanggil. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil ini? Mereka percaya. Karena itu, Injil ini diterima oleh orang-orang yang terpanggil dan yang percaya. Hal terpanggil ini adalah dipanggil keluar, sedang percaya adalah percaya ke dalam. Setelah kita dipanggil, kita percaya. Percaya Yesus berarti percaya ke dalam Yesus. Di pihak negatifnya, percaya berarti menghentikan semua adanya kita, semua yang kita miliki, semua kemampuan kita. Di pihak positifnya, percaya berarti menganggap Tuhan sebagai segala sesuatu kita, meletakkan diri kita sendiri di dalam Tuhan. Percaya akan segala yang telah Ia lakukan bagi kita, atas yang dapat Ia kerjakan bagi kita, terhadap apa saja yang akan Dia lakukan bagi kita. Dengan kata lain, percaya adalah menghentikan diri kita sendiri dan meletakkan diri kita sendiri di hadapan Allah dengan penuh keyakinan. Percaya sedemikian ini dianggap benar di hadapan Allah, sehingga Allah tidak bisa tidak menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam surat Roma, arti keselamatan mencakup berbagai aspek. Selamat bukan hanya berarti menyelamatkan kita dari hukuman Allah dan dari api neraka, tetapi juga berarti menyelamatkan kita dari sifat-sifat alamiah kita, kegemaran kita, ego kita,
sifat senang menonjolkan diri atau memecah belah. Keselamatan ini menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak patut pada diri kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak kudus, supaya kita serupa dengan Dia, dimuliakan, diubah, dapat dibangun bersama anggota lainnya menjadi satu tubuh, dan tidak menyendiri dalam menempuh hidup gereja. Injil Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dengan sempurna, lengkap, dan kekal. Inilah kekuatan Allah bagi semua orang yang percaya. Puji Tuhan, kita percaya. Mengapa Injil ini demikian berkuasa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran sangat berkaitan dengan hukum. Karena Kristus telah memenuhi semua tuntutan keadilan hukum, maka Allah mau tidak mau harus menyelamatkan kita. Allah tidak dapat mengelak. Ia harus menyelamatkan kita karena Dia benar. Kebenaran atau keadil benaran Allah dinyatakan di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini berarti selama kita memiliki iman, kita memiliki keadil benaran Allah. Keadil benaran Allah bertolak dari iman kita dan memimpin kepada iman kita. Kebenaran Allah atau keadil benaran Allah dinyatakan dalam Injil, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dalam bahasa Yunaninya perkataan hidup oleh iman lebih tepat diterjemahkan sebagai memiliki hayat dan hidup oleh iman. Saudari, kalimat pendek ini merupakan petikan ringkas dari seluruh isi surat Roma. Surat Roma terdiri atas 3 bagian besar. Bagian pertama membahas pembenaran, menunjukkan kepada kita bagaimana kita dibenarkan, bagaimana menjadi benar dalam pandangan Allah. Bagian kedua memberitahu kita bagaimana memiliki hayat melalui dibenarkan kepada hayat. Jalan menuju kematian adalah dihukum oleh Allah, sedang jalan menuju hayat adalah dibenarkan oleh Allah. Kemudian bagian ketiga memberitahu kita bagaimana menempuh hidup. Setelah kita menerima hayat ini, kita perlu memperhidupkannya, terutama dengan mempraktekkan kehidupan tubuh. Bagian akhir surat Roma dari pasal 12 sampai akhir pasal 16 membahas kehidupan kita. Yang penting kita perlu memiliki kehidupan gereja. Gereja-gereja lokal merupakan bagian utama dari kehidupan kita, seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 16. Puji Tuhan, kita semua telah dibenarkan dan kita pun telah menerima hayat ilahi. Sekarang kita sedang memperhidupkan hayat ini, terutama di dalam tubuh, dalam gereja lokal. Inilah jalan menempuh hidup demi hayat ilahi. Orang benar akan mempunyai hayat dan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur padamu, kami boleh membaca bagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami memulai membaca kitab Roma. Tuhan, kami mohon padamu, beri kami roh hikmat dan wahyu. Tuhan, singkapkanlah, oh Tuhan, pewahyuan yang ada di dalam kitab Roma ini. Tuhan, kami melihat, oh di dalam kitab Roma menyajikan Injil Allah. Oh Tuhan Yesus, Injil-Mu yang adalah kekuatan-Mu ya Tuhan, yang bisa menyelamatkan kami orang yang berdosa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Injil Allah menyajikan tentang persona-Mu. Tuhan, Kau adalah manusia, tetapi Kau juga adalah Allah. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Kaulah manusia Allah yang sejati itu. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan. Tuhan, di dalam Injil ini ada keadil benaran Allah. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Tuhan, melalui kami memiliki iman yang berasal daripadamu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ke dalam Dikau. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sehingga kami boleh dibenarkan oleh Allah. Oh Tuhan, dan kami beroleh hayat. Dan pimpin kami selalu bagaimana kami menempuh hidup berdasarkan hayat ini di dalam kehidupan tubuh, melalui menempuh hidup di dalam gereja lokal. Tuhan Yesus, kiranya seluruh kitab Roma ini
menjadi berkat bagi kami Tuhan. Memimpin dalam kehidupan kerohanian kami. Syukur padamu Tuhan. Yang aku tuntut Allah melulu, bukanlah senang, bukanlah bahagia. Ku mampu masuk ke tempat kudus, bukan tenagaku, melainkan kurnia-Nya. Maju dengan iman, dapatkan Allah. Ikut dengan kasih, tak condong yang lain. Tuhan tolongku, lepaskan diri, hingga segalanya dalamku penuhi. Meski jalanku penuh dengan ngeri, meski korbanku sering tak terberi, tapi Allah tahu keperluanku. Cara dapat Dia